Pemirsa, viral di media sosial video keributan antara sopir taksi online dengan sopir taksi reguler yang dioperasikan salah satu perusahaan ternama di Jakarta yang sedang membawa penumpang di jalanan ibu kota. Dalam video yang beredar yang diunggah Budi SV77 Senin 11 Desember 2023 itu, memperlihatkan kejadian pertengkaran yang terjadi di antara dua supir taksi tersebut yang dipicu serempetan mobil oleh taksi reguler berwarna biru muda di jalanan. Pak, saya mau ini dulu. Orang nih, nggak ada masalah apa-apa. Foto aja. Iya, nggak ada masalah apa-apa. Nyalainnya kita yang nyerempet, dia yang nyeruduk. Iya, bukannya dia tadi yang di kanan. Dia yang nyeruduk, dia langsung kanan ke kiri. Kok saya yang suruh nyerempet bilangnya? Dalam video yang direkam masing-masing penumpang, versi taksi online, perekam video mengatakan kalau mobil taksi online yang ditumpanginya diserempet armada taksi reguler berwarna biru muda itu hingga mengalami lecet di bagian bumper belakang sisi kiri. Sementara itu dari versi penumpang taksi reguler berwarna biru muda, terlihat kalau supir taksi online tersulut emosinya sampai menggedor-gedor kaca dan melakukan pengerusakan kaca spion dan wiper. Aneh ini orang. Udah deh suruh foto aja. Iya. Bilang saya mau ke rumah sakit suami. Ini orang mau ke rumah sakit, orang cuma masalah orang di dalam. Dulu kasih tahu. Pak, Ya udah, gimana nih, Pak? bagus lah nih. Pak, Udah nggak apa-apa, Pak, jalan bu. saya mau ditunggu suami saya, Pak. Makanya ini orang. Pak, Ya, biar aja bu, biar saya penjarain ntar nih. Sungguh sangat disayangkan dengan kejadian akhir-akhir ini, masalah taksi juga yang sempat ribut sama taksi online. Miris sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita dalam berkendara itu memang harus sabar dalam berlalu lintas, sabar menghadapi hal-hal kejadian kayak gini gitu. Tapi ya gimana, kita nggak bisa prediksi, namanya karakter orang, watak seseorang itu kan beda-beda. Saya, ini semua hanyalah masalah emosi sesaat ketika kita berada di jalan. Kedua pengemudi tersebut harusnya bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Karena lecet, pengemudi taksi online bernama Arman itu mencoba meminta pertanggungjawaban dari pengemudi taksi reguler tapi tidak digubrisnya. Hingga akhirnya pria pengemudi taksi online akhirnya mengejar armada taksi ternama itu sampai di depan tol Semanggi. Mulai dari sinilah kejadian tersebut berlangsung hingga viral di sosial media. Namun akhirnya perselisihan keduanya, supir taksi itu berhasil didamaikan di Polda Metro Jaya. Saya sebagai driver online yang telah melakukan perusakan yang terhadap kepada Bapak Peri, saya sudah meminta maaf sebesar-besar kepada Bapak Peri. Untuk permasalahan ini alhamdulillah kita proses secara kekeluargaan dan saya pun telah mengganti rugi atas kerugian perusakan di mobil Bapak Peri. Saya sudah memaafkan teman saya jadi teman saudara saya. Iya. Pak, memaafkan saya? Oke, siap. Cuman yang aku bersyukur pihak dari kepolisian sudah menangkap ya. Aku lihat di berita udah ditangkap, udah ditindaklanjutin. Mudah-mudahan kejadian seperti ini nggak terjadi lagi. Sementara itu, kasus calon pegawai negeri sipil atau CPNS bodong yang melibatkan anak Nia Daniati, Olivia Natania, diputus pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan mengabulkan gugatan perkara perdata dari pihak korban CPNS bodong. Dalam kasus tersebut, pihak tergugat yakni Olivia Natania dan suaminya, Rafli Novianto Tilaar, serta Nia Daniati. Ketiga orang tersebut digugat senilai 8,1 miliar oleh 179 orang yang menjadi korban CPNS bodong yang dilakukan Owi dan suaminya. Alhamdulillah ya, hari ini pembacaan putusan dibacakan setelah setahun berjalannya sidang. Setelah dari proses pidana juga kita sudah berjalan. Dan alhamdulillah hari ini putusan perdata dibacakan dan alhamdulillah semua dikabulkan untuk tuntutan penggugat sebesar 8,1 M. Namun sayangnya tak ada satupun pihak Olivia dan Nia Daniati yang datang ke persidangan tersebut. Sebelumnya ada seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari pihak Olivia yang hadir dan mengatakan bahwa keputusan persidangan tersebut tidak sah karena rilis persidangan tidak diterima oleh para pihak tergugat.
Namun hal itu dibantah oleh pihak korban karena sebelumnya rilas telah diterima oleh pihak Olivia, bahkan sudah ditandatangani langsung oleh Olivia. Pak, memang tanpa dihadiri oleh pihak Olivia Natania, Rafli, ataupun Nia dan Niati. Dikarenakan sampai rilas panggilan terakhir, mereka tidak pernah hadir dalam persidangan. Sampai saat ini tidak ada kuasa hukum yang datang. Kemarin sempat datang, sudah menjelang kesimpulan, ada kuasa hukum yang mengaku kuasa hukum, tapi kami nggak tahu siapa ya yang mengaku kuasa hukum, datang ke pengadilan negeri mengatakan kalau rilas panggilan tidak sah karena tidak pernah diterima. Itu salah besar. Yang perlu kami tegaskan di sini, rilas panggilan kepada Olivia Natania, Rafli itu diterima. Bahkan rilas panggilan Olivia Natania sendiri itu diterima dan ditandatangani langsung oleh Olivia. Jadi kalau dianggap tidak sah, apanya yang tidak sah? Toh rilas panggilannya sendiri sudah ditandatangani. Kalau Rafli diterima oleh kantornya, tidak ada berita kalau dia pindah atau apapun. Memang menyatakan Rafli masih bekerja di sana. Sedangkan Ibu Nia dan Niati sampai rilas ketiga itu beritanya yang bekerja di rumah tersebut, ibu siapa ya saya lupa, tidak dapat menerima rilas panggilan karena belum mendapatkan perintah dari atasannya Ibu Nia dan Niati. Jadi itu dianggap sah oleh pengadilan karena memang sudah sampai ke alamat masing-masing. Para korban hanya berharap agar tergugat bisa membayarkan semua kerugian yang mereka alami. Namun jika tidak ada itikat baik dari tergugat, maka pihak penggugat akan mengajukan izin eksekusi pada Pengadilan Jakarta Selatan. Kalau saat ini kan memang masih dikasih kesempatan, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk mengajukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. Nanti itu 14 hari kan ya? Betul. 14 hari itu kalau tidak ada yang mengajukan lagi upaya hukum selanjutnya, maka itu inkrah putusannya, kemudian bisa dilanjutkan untuk penagihan eksekusi ya. Kami sih berharap, kami pihak Odi Hudianto Partner berharap pihak Olivia Natania, Rafli dan Ibu Nia dan Niati secara sukarela untuk membayar hak para korban yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi dan lagi, dunia hiburan tanah air kembali tercoreng dengan keterlibatan anggotanya dalam penyalahgunaan barang haram narkoba. Polisi kembali menangkap pesinetron Amar Zoni kembali tertangkap untuk ketiga kalinya. Suami Irish Bella itu terseret kasus kepemilikan narkoba untuk kesekian kalinya. Amar diamankan di sebuah apartemen di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Selasa kemarin. Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen, dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan. Ini sedang kami lakukan pendalaman dan lakukan pengejaran terhadap pemasok. Dan kondisi Azet sekarang di mana? Sedang dilakukan pemeriksaan. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari tangan Amar Zoni, yakni berupa 4 paket sabu dan 1 paket ganja di kamar apartemen tersebut. Saat ini polisi masih terus mengejar pemasok barang dan penyediaan barang haram tersebut kepada Amar Zoni. Dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang yang atau penyedia barang terhadap AZ ini. Sabu atau apa? Barang buktinya ganja dengan sabu. Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Diungkapkan Indrawini Panjioga, saat ini penyidik tengah melakukan pengembangan dari Amar Zoni berkaitan dengan siapa pemasok narkoba kepada dirinya itu. Saat dilakukan penangkapan, suami Irish Bella itu dalam keadaan sadar. Satu orang. Masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Saat ditangkap posisinya seperti itu? Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen. Ini masih dilakukan pemeriksaan ya.
Itu aja. Perlawan nggak ada perlawan nggak ketika ditangkap. Tidak ada perlawanan, yang bersangkutan kooperatif. Sebagai informasi, Amar Zoni baru saja dibebaskan pada Oktober 2023 setelah menjalani hukuman selama 7 bulan di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat ditangkap pada 8 Maret 2023 karena membeli dan menitipkan uang kepada supirnya untuk dibelikan sabu. Namun penjara sepertinya belum membuat kapok Amar hingga ia kembali terjatuh di lubang kasus yang sama. Saja untuk jangan mengulangi lagi gitu ya. Kan udah udah berkeluarga. Dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Sementara ditangkapnya Amar atas kasus narkoba untuk yang ketiga kali di saat proses cerainya bergulir di Pengadilan Depok, membuat sang istri Irish Bella menuliskan pesan mendalam di akun pribadinya. Jadikanlah sholat, baca Quran sebagai healing terbaikmu dalam melupakan semua masalah. Unggahan Irish Bella ini sontak menuai sorotan warganet. Tak hanya menjadi self-reminder, tapi tulisan Irish seolah juga menyeratkan pesan untuk Amar, suaminya, yang tengah digugat cerai dan tak kapok kembali terjerumus narkoba. Gue selalu kayak, gue tanya, gue tuh bukan pemakai dalam tanda kutip, pemakai berat.